Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang Islam, bahwa banyak orang yang mengakunya dirinya Islam dan menunjukkan seseorang itu Islam itu sangat mudah sekali. Orang bisa menunjukkan keislamannya dengan kartu tanda penduduknya bahwa agamanya tertera Islam. Atau orang mengatakan dia sebagai seorang muslim bahwa dia sudah bersyahadat. Atau dia terlahir dari keluarga muslim dan bisa mengaku dirinya sebagai seorang muslim dan beragama Islam. Tetapi kalau seorang mukmin, bahwa ketika seorang mengaku dirinya beriman dan menjadi seorang yang mukmin, maka sesungguhnya harus dibuktikan dulu dengan tingkatan yang lebih tinggi dari hanya sekedar mengaku seorang muslim. Bahwa mukmin adalah orang yang beriman artinya. Beriman artinya dia tidak hanya sekedar percaya kepada Allah hingga percaya pada hari akhir, tetapi imannya itu terdapat dalam pengamalan 3 hal atau penerapan 3 hal dari iman itu sendiri. Yang pertama adalah i'tiqad fi qalbi, yakin dalam hatinya bahwa dia adalah seorang yang percaya pada Allah, percaya pada malaikat, rasul, kitab, qada, takdir Allah dan hari kiamat. Tetapi lebih dari itu, implementasinya menjadi sebuah keyakinan yang kuat ada di dalam hati dan tidak tergoyahkan. Lalu ketika seorang yang beriman itu pada hal yang berikutnya adalah bahwa dia mengucapkan dengan lidah. Syahadat itu diucapkan. Ya. Iqrar bil lisan. Syahadat itu harus diucapkan. Beristighfar, berzikir pada Allah dengan bertahmid, bertasbih, diucapkan dengan lidah. Walaupun juga bisa dalam hati. Sehingga keyakinan ada dalam hati itu dibuktikan dengan ucapan. Ya, seorang mukmin, seorang yang beriman, benar nggak dia membaca Al-Quran? Biasa nggak dia berzikir? Biasa nggak dia selalu ingat Allah dengan ucapan-ucapan yang baik? Biasa nggak dia berkata-kata yang baik dengan lisan dan lidahnya itu? Dengan lidahnya. Maka hal itu harus dibuktikan. Lalu yang ketiga adalah wa'af'alu bil arkan. Melaksanakan rukun-rukun agama. Ketika seorang mukmin, dia tidak hanya pengakuan di dalam hati, tetapi dia mengucapkannya dengan lidahnya, lalu melaksanakan perbuatan yang bernilai ibadah. Salat itu ibadah. Berzakat itu ibadah. Berpuasa itu ibadah. Haji itulah bagian dari ibadah. Kalau hanya orang mengaku-ngaku, lalu dalam hati dia yakin, misalnya diucapkan dengan lidah berdasarkan pengakuannya, ucapannya, tapi nggak pernah melakukan atau tidak mau melakukan rukun dalam agama, maka belum dikatakan sempurna keimanannya. Maka apa yang dikatakan oleh Buya Hamka, ya, saya kira sangat betul adanya. Bahwa kalau melihat orang Islam itu mudah. Bagaimana cara melihatnya? Lihatlah saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Islam banyak sekali. Masjid tidak mampu menampung jumlah orang yang mau sholat. Lapangan meluber, penuh sesak dengan orang yang sholat. Karena yang sholat itu semua orang Islam. Tetapi kalau melihat orang mukmin, kata Buya Hamka, lihatlah saat mereka sholat subuh berjamaah. Masjid-masjid itu ramai enggak? Masjid-masjid itu penuh sesak enggak? Kalau yang ada itu
hanya sedikit saja, dan menurut istilah Buya Hamka, itulah mereka yang mukmin, yang melaksanakan ajaran agama, tidak hanya sekedar berislam dengan KTP, hanya sholat sifatnya insidental saja, hanya sholat itu saat momen-momen tertentu saja, tetapi ketika sholat berjamaah itu bukan hanya ditandai dengan Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, tetapi sholat berjamaah pun termasuk sholat subuh dilakukannya di masjid. Dalam ibadah puasa pun seperti itu. Kita bisa melihat orang yang puasa, sungguh-sungguh puasa, dengan yang tidak puasa, yang tidak sungguh-sungguh puasa. Ada yang puasa hanya sekedar gak enak sama keluarga, gak enak sama orang tua, lalu puasa secara terpaksa karena gak enak hati, atau asal-asalan. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, kam min shaim laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, tapi yang ia dapatkan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Sia-sia puasanya. Bahkan yang lucu lagi, ada orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak sholat. Mestinya kan dia sholat dulu, bersempurnakan puasanya. Tapi banyak kok kita menemukan orang agak enak, wah orang puasa, saya nggak puasa. Alasannya itu, padahal dia tidak sholat. Lah untuk apa puasanya itu kalau sholat yang menjadi tiang agama itu? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kalau sholat sebagai tiangnya rumah tuh tidak diadakan, kalau ibaratkan puasa tuh di atas tiangnya lagi, maka pondasi tidak ada, nggak kuat, tiang nggak kuat, percuma barang-barang yang atau bangunan-bangunan yang di atasnya itu. Maka saudara-saudara sekalian, berislam dan beriman itu tentu suatu hal yang berbeda. Kalau kita menjadi seorang yang Islam, lengkapilah keislaman kita dengan keimanan yang lengkap, dengan keimanan yang komplit. Kita lakukan dengan baik dan benar, ya. Karena kalau kita melakukannya seperti itu, artinya kita sudah beriman dengan cara yang benar, berislam dengan cara yang benar. Islam bukan hanya sekedar label, Islam bukan hanya sebagai bukti di kartu tanda penduduk, tetapi Islam itu adalah orang yang mensejahterakan lidahnya, perbuatannya, tindakannya dalam sebuah perbuatan yang baik dan bisa menjaga marwahnya sebagai seorang yang melaksanakan perintah Allah dengan baik dan benar, yang perintah itu dilaksanakan dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu bukan hanya sekedar jumlah yang banyak, tetapi Islam itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dengan baik dan benar, orang yang melaksanakan penuh dengan ketaatan dan kesadaran diri, sehingga dia berislam itu adalah bentuk dari ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menganggap Islam itu hanya sebagai agama saja tanpa ada pendalaman makna dari Islam itu yang membebaskan kita dari perbuatan tercela, yang membebaskan kita dari perbuatan dosa, yang akhirnya kita menjadi seorang manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki ketundukan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta, sehingga perintah-perintah agama dilaksanakan dengan baik, puasa dilaksanakan dengan baik, sholat dilaksanakan dengan baik,